Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa Najah TV dan para pendengar di Pasaman FM dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan ini adalah merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan ibadah-ibadah kita sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Semoga Allah jadikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Ikhwati billah rahimakumullah. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah tarku ma la ya'nil muslim, meninggalkan apa yang tidak penting bagi seorang muslim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya, meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadisun hasan, hadis dengan derajat hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ikhwati billah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Ya'nihi berasal dari kata ana, yakni inayah. Inayah artinya perhatian besar. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan hadzal amru, yakni ini artinya perkara ini menjadi perhatian saya, atau perkara ini penting bagi saya. Ini kalau dikatakan hadzal amru yakni ini, ya, perkara ini menjadi perhatian saya atau perkara ini penting bagi saya. Dan di sini arahan Nabi SAW adalah meninggalkan apa yang bukan menjadi konsentrasinya, bukan menjadi perhatiannya, yang tidak penting baginya. Nabi SAW menjadikan tanda baik dan sempurnanya Islam seseorang dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Namun penting di sini, penting atau tidaknya suatu perkara tidak kita kembalikan kepada hawa nafsu. Standar ukurannya bukan hawa nafsu. Penting atau tidaknya perkara, apa yang menjadi standar? Diukur dengan apa? Dengan timbangan syariat. Diukur dengan timbangan syariat. Ini perkara yang penting ataukah tidak penting? Ukurannya adalah menurut syariat. Karena bisa jadi kalau kita bertanya kepada seseorang, ini penting bagi saya, menurut saya ini penting, tapi menurut orang lain ini tidak penting. Nah, jadi kita garis bawahi di sini, penting atau tidaknya suatu perkara yang menjadi tolak ukurnya, menjadi timbangannya adalah menurut timbangan syariat. Maka meninggalkan yang tidak penting, meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dan untuk dunianya,
Ini adalah menurut timbangan syariat. Dan para ulama menjelaskan bahwa perkara yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, yang semestinya seorang muslim itu meninggalkannya, para ulama membaginya pada beberapa perkara. Yang pertama yang tidak penting bagi seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram. Ini bukan saja tidak penting, tetapi ini adalah perkara yang dilarang. Dikatakan haram karena dilarang secara tegas. Larangannya adalah larangan yang tegas. Makanya dikatakan sebagai perkara yang haram. Kita sebutkan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang bisa jadi ada di sekitar kita berkenaan dengan perkara yang haram, yang semestinya bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Pertama contohnya adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan hambanya. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan berupa perkara bid'ah. Perkara-perkara yang tidak disyariatkan, menambah-nambah dalam urusan agama. Ya, ini harus ditinggalkan. Kemudian yang lainnya adalah meyakini akidah yang sesat. Seseorang meyakini akidah yang sesat atau akidah yang menyimpang. Ini adalah hukumnya adalah haram, harus dia tinggalkan. Kemudian yang lainnya adalah mengerjakan ibadah, ya, mengerjakan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengerjakan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau ibadah tersebut ada contohnya dari Rasulullah SAW, tapi kaifiyatnya, tata caranya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini pun juga harus ditinggalkan. Termasuk juga semua kabair, dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Maka ini semuanya adalah perkara yang setiap muslim harus meninggalkannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah perkara yang haram, perkara yang kedua adalah yang tidak penting bagi seorang muslim yang harus dia tinggalkan adalah al-mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan perkara yang samar-samar. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara duanya, apakah ini halal atau haram, berarti masih samar-samar, masih ada syubhatnya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kalau terkait dengan perkara yang syubhat, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ini halal ataukah ini haram. Bagaimana sikap kita? Kita ambil sikap yang terberat. Sikap yang terberatnya adalah apa? Kita kuatkan pendapat yang mengatakan itu adalah haram. Kenapa? Karena kita masih ragu-ragu apakah ini halal ataukah haram. Tapi kalau ada orang yang setelah dia mengkaji, dia mendengarkan pendapat para ulama, kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yang halal, maka pilihannya adalah yang halal. Adapun bagi orang yang masih ragu-ragu terhadap suatu perkara, dari perselisihan para ulama apakah ini halal ataukah haram, atau dia sendiri belum tahu hukumnya, maka pilihlah pendapat yang terberat bahwa itu adalah haram. Ya, sampai dia mengetahui hukumnya dengan jelas, apakah ini memang halal ataukah ini haram. Namun kalau masih ragu-ragu, berarti ini adalah perkara mushtabihat, maka ini adalah perkara yang semestinya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Kemudian terkait dengan harta, ya, pada pembahasan yang lalu juga sudah kita bahas bercampurnya antara harta yang halal dan harta yang masih diragukan, apakah harta ini halal ataukah tidak dihalalkan akadnya, ya, tidak dihalalkan akadnya, masih ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, maka kita tinggalkan hal tersebut. Yang ketiga adalah al-makruhat,
Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa bedanya dengan yang haram? Kalau haram, larangannya adalah larangan yang tegas. Adapun perkara yang makruh, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, namun larangannya larangan yang tidak tegas. Larangan yang tidak tegas. Apa contohnya? Contohnya, maaf, memegang kemaluan atau beristinja dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan tanpa ada kebutuhan, ya, tangan kirinya sehat, ya, dia pakai tangan kanan untuk memegang, maaf, kemaluannya, ya, atau dia beristinja. Ini hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh, maka dia tinggalkan perkara yang makruh ini. Apa yang lain? Berjalan dengan sandal sebelah, iya, sandalnya keluar rumah atau keluar masjid yang ada hanya sebelah, sebelah kanan, sebelah kirinya pindah tempat, ya, entah kemana pindah tempatnya. Kemudian apakah boleh dia berjalan dengan sebelah sandal? Boleh atau tidak? Tidak. Tuntunan Nabi SAW adalah kalau mau pakai ada sandalnya kedua-duanya, pakai kedua-duanya, atau lepaskan kedua-duanya. Adapun memakai sebelah sandal, maka ini hukumnya apa? Hukumnya adalah makruh. Ya. Falyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Dia pakai sandalnya tersebut kedua-duanya atau dia lepaskan kedua-duanya. Dan Rasulullah SAW terkadang jalan kaki berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Terkadang Rasulullah SAW berjalan tanpa menggunakan alas kaki. 6. Ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Termasuk yang dimakruhkan apa? Minum dari mulut bejana langsung. Ya, minum langsung dari teko. Ya. Semestinya kita minum dari apa? Kita minum menggunakan menggunakan gelas. Minum langsung dari bejana, dari mulut bejana, minum langsung dari mulut teko, itu apa hukumnya? Hukumnya adalah makruh. Maka ini pun juga adalah perkara yang ditinggalkan. 6. Termasuk juga makanan atau minuman yang panas, kemudian kita tiup. Ya, ini pun juga hukumnya apa? Makruh. Dan perkara-perkara yang lainnya yang masuk dalam kategori makruh, maka ini semuanya bagi setiap muslim hendaklah meninggalkan hal ini. Kembali, apa yang pertama yang ditinggalkan? Yang haram. Yang kedua? Yang syubhat. Yang ketiga? Yang makruh. Yang keempat? Apa lagi yang keempat? Habis? Apa yang ditinggalkan lagi? Perkara yang apa lagi? Mubah. Mubah ditinggalkan. Gimana? Ya mubah banyak, makan mubah, minum mubah. Yang ditinggalkan adalah bukan mubahnya. Fudulul mubahat. Perkara-perkara mubah yang berlebihan. Makan itu mubah, minum itu mubah. Mau makan silakan, tidak mau makan? Tidak ada yang maksa, ya atau tidak? Mau minum silakan, tidak mau minum terserah. Ini perkara yang mubah. Yang keempat adalah fudulul mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Mubah tapi berlebihan. Apa contohnya? Kita berbicara, ngobrol. Apa hukumnya ngobrol? Mubah. Tapi berbicara yang berlebihan, awalnya pembicaranya adalah pembicaraan yang mubah. Tapi karena terlalu banyak yang didiskusikan, akhirnya masuk ke ranah ghibah. Iya atau tidak? Awalnya perkara yang mubah. Akhirnya masuk ke ranah ghibah. Termasuk di kajian-kajian juga sama seperti begitu juga, ada juga. Pandai bagaimana syaitan untuk melencengkan. Ya, perkaranya awalnya adalah taklim, kajian-kajian, tabligh akbar.
Tapi di tengah kajian mulai menyebutkan keburukan ini, menyalahi keburukan seseorang, menembak langsung personalnya. Ya. Sudah mulai melenceng. Ini awalnya mubah, tapi setelahnya menjadi perkara yang diharamkan. Kenapa? Ghibah adalah yang haram. Tapi di sini kita kembali adalah berbicara, ini hukum asalnya adalah mubah, namun berlebihan dalam berbicara, ya, khawatir tidak akan bisa mengontrol pembicaraan, ya, jatuh kepada yang haram, ya, menjadi perkara yang haram. Termasuk dampak dari berbicara yang panjang di malam hari juga akan membuat seseorang akan begadang tibanya, ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah begadang dalam hal-hal yang tidak perlu, ya. Begadang dalam hal-hal yang tidak perlu. Begadang apa hukumnya? Begadang apa hukumnya? Apa hukumnya begadang? Boleh saja. Kata siapa boleh saja itu? Wah. Ya. Udah, jangan diteruskan. Hukum asalnya hukum asalnya boleh, ya, tapi berlebihan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, begadang, terus-terusan begadang untuk perkara yang tidak bermanfaat, maka ini menjadi apa? Menjadi tidak baik. Ya, harus ini perkara yang ditinggalkan, ya. Perkara yang ditinggalkan. Termasuk juga masalah makan. Tadi kita sebutkan masalah makan. Makan hukum asalnya adalah mubah, tapi makan yang berlebihan. Termasuk juga pakaian. Pakaian adalah perkara yang mubah, tapi tidak sampai berlebihan dalam perkara pakaian, maupun juga termasuk perkara makanan. Apalagi yang lain? Termasuk juga tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal. Ya. Kalau berlebih-lebihan dalam perkara dalam perkara apa tadi? Makanan, pakaian, tempat tinggal, dia akan tersibukkan dengan apa? Dengan mengurusi itu semuanya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Suka dengan pakaian, kerjanya mencari model terbaru. Apakah untuk dibeli? Ternyata untuk cuci mata. Hanya cuci mata. Hobinya apa? Hobinya cuci mata, melihat pakaian terbaru. Belinya enggak. Ya. Makanan apa hobinya? Makanan hobinya lihat jualan orang, kan itu hobinya. Ya, belinya enggak juga. Habis waktu untuk apa? Untuk melihat makanan ini, melihat makanan itu. Kalau melihat ini makanan itu, tujuannya supaya apa? Dia bisa memasak, kemudian dia jualnya. Ini bermanfaat atau tidak? Ini bermanfaat. Tapi cuma lihat ini, lihat itu, apa yang terbaru, apa minuman, makanan terbaru supaya bisa update gitu kan. Ini ada toko terbaru, ada toko makanan terbaru, toko minuman terbaru, lihat apa yang terbaru, ya. Menunya terbaru. Ya, belinya yang paling murah. Ya, habis waktu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pada hukum asalnya adalah mubah, tapi tidak berlebihan. Termasuk tempat tinggal. Alhamdulillah sudah bisa tinggal. Alhamdulillah. Tapi ini rasanya masih perlu direnovasi, rombak lagi. Bulan depan ganti catnya lagi. Sekarang warna pink, besok warna ungu. Ya, lusa warna toska. Bulan depannya lagi berubah lagi. Ya. Habis waktu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. 6. Pada asalnya adalah ini adalah perkara yang mubah, namun ini berlebihan hingga terlalaikan akhiratnya. Terlalaikan akhiratnya. Termasuk adalah perkara tidur. Tidur apa hukumnya tidur? Mubah atau tidak? Mubah. Bahkan para salaf tidur mereka jadikan sebagai ibadah. Mereka jadikan tidur sebagai ibadah.
Sehingga kemudian ada yang mengatakan inni ahtasibu min naumati, aku mengharapkan dari tidurku, kama ahtasibu min qaumati, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lailku. Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lail. Bagaimana caranya? Sebelum tidur dia berniat tidurnya ini adalah untuk apa? Untuk bisa dia segera bangun salat tahajud. Dia ingin segera dia tidur supaya besok fresh, bisa salat subuh besok, ya tidak ngantuk, bisa baca Al-Qur'an setelah salat subuh dan seterusnya. Jadi tidurnya sebagai sarana untuk mencapai ibadah. Ya, tidurnya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai ibadah setelah bangun tidurnya. Kembali bahwa tidur itu adalah perkara yang mubah, hukum asalnya adalah boleh. Nah, kapan tidur itu dikatakan berlebihan? Berapa jam, Pak? Tidur itu dikatakan berlebihan? 6 jam? Lebih dari 6 jam. Bisa jadi lebih dari 6 jam. Kalau tidurnya jam 10, bangunnya jam 5, itu sudah berapa jam? 7 jam ya. Apakah itu dikatakan berlebihan? Pas bangun kan salat subuh ya. Pas bangun salat subuh. Kalau ke Masjid Umar masih sempat. Kalau masjid lain udah bubar. Apakah ini kemudian dikatakan berlebihan? Dalam masalah ini tidak ada standarnya. Berlebihannya itu kembali kepada uruf, kembali kepada bagaimana kondisi kita di masyarakat kita, itu dikatakan sebagai sesuatu yang berlebihan. Akan tetapi di sini para ulama menjelaskan kalau memang kita dengan 4 jam itu sudah cukup, maka tidak perlu kita tambah tidurnya. Kalau seandainya malam hari kita bisa tidur dengan 4 jam, maka tidak perlu kita mesti menambah kemudian menjadikannya 6 jam. Ini menurut penelitian kesehatan para ahli medis mengatakan bahwa tidur yang baik itu adalah 6 jam ataukah 7 jam. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita dengan 3 jam saja, mungkin itu sudah cukup. Tapi 3 jam yang kualitasnya bagus tidurnya. Ya kan? Tidur betul-betul tidur gitu. Betul-betul tidur. Mungkin hanya 3 jam, 4 jam. Maka para ulama menjelaskan kalau itu sudah cukup baginya tidak perlu dia tambah. Kalau mau nambah kapan? Sunnahnya adalah qailulah. Ya, qailulah. Sunnah. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah qailulah. Tidur siang. Sunnahnya kapan? Sunnahnya adalah sebelum zuhur. Ya, kecuali salat ketika hari Jumat, ya. Kecuali hari Jumat, di antara pendapat qailulahnya adalah setelah salat Jumat. Allah taala alam. Iya. Ini karena dia khawatirkan nanti bisa jadi nanti dia terlewatkan dari salat Jumatnya. Allah taala alam. Nah, jadi standar cukup atau tidaknya, berlebihan atau tidaknya tidur seseorang itu berbeda-beda. Kembali apa tadi? Yang pertama adalah perkara yang haram. Yang kedua adalah syubhat. Yang ketiga adalah al-makruhat. Yang keempat adalah fudulul mubahat, perkara mubah yang berlebihan. Dan seorang muslim akan bisa sampai pada tingkatan wara' ataupun zuhud. Ini sudah kita bahas perbedaan antara wara' dan zuhud. Apa perbedaan antara wara' dan zuhud? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Zuhud itu apa? Wara' itu apa? Meninggalkan perkara yang wara' adalah meninggalkan perkara yang akan membahayakan akhiratnya. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Yang kita sebutkan tadi yang 4, di dalamnya ada wara' dan ada yang zuhud. Silakan sebutkan yang mana yang wara', mana yang zuhud. Yang pertama tadi, yang mana yang wara'? Yang haram.
Meninggalkan ya. Ini meninggalkan yang meninggalkan yang haram. Ini termasuk apa? Meninggalkan perkara yang membahayakan akhiratnya adalah istilahnya apa? Wara'. Kalau zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau yang perkara yang haram itu akan membahayakan akhiratnya, maka ini disebut dengan wara'. Meninggalkan yang haram ini adalah termasuk wara'. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang syubhat. Wara', meninggalkan yang makruh. Kau bingung? Yang nama makruh itu hukum asalnya apa? Dikerjakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Ini adalah wara'. Yang keempat, fudulul mubahat, meninggalkan perkara yang boleh namun berlebihan. Ini masuk kategori zuhud. Jadi ketika seseorang meninggalkan 4 perkara ini, berarti dia sudah melakukan apa? Wara', maka dia sudah wara' dan dia sudah zuhud. Wara' dan dia juga zuhud. Sampai sini bisa dipahami? Nah, di sini terkait dengan hukum Islam. Hukum Islam itu ada 5. Ada 3 yang sudah kita sebutkan di sini. Pertama, perkara yang haram, makruh, dan mubah. Ada 2 lagi yang belum disebutkan. Itu mubah. 2 lagi. Hukum Islam itu kita bagi, pembagiannya itu ada 5. Haram sudah disebutkan, makruh sudah disebutkan, mubah sudah disebutkan. 2 lagi belum. Ahsan. Wajib dan yang sunnah. Wajib dan sunnah. Yang tersurat pada hadis ini, adalah meninggalkan yang haram, yang makruh, dan mubah yang berlebihan. Yang tersirat adalah perintah untuk mengerjakan 2 hal lagi. Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang wajib, dan mengerjakan yang sunnah. Bagi seorang muslim, perkara yang penting untuknya adalah 2 hal ini. Konsentrasinya adalah pada perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Ini yang menjadi perhatiannya. Ini yang menjadi urusan yang penting untuknya adalah perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Maka siapa yang telah meninggalkan 3 perkara dan mengerjakan 2 perkara, berarti dia telah mengerjakan seluruh perkara agamanya. Berarti dia sudah mengerjakan seluruh perkara agamanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak penting, apa yang tidak bermanfaat untuknya. Apa itu? Perkara yang haram, perkara yang makruh. Apalagi yang mubah, yang berlebihan. Maka kemudian berarti ada perintah untuk kesempurnaan agama seorang. Yang dikerjakan adalah apa? Perkara yang wajib dan yang sunnah. Jadi di sini adalah perintah untuk kita menyibukkan diri dengan perkara yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib. Bagi kepala keluarga, mencari nafkah itu juga adalah perkara yang wajib. Menuntut ilmu perkara yang wajib. Berbakti kepada orang tua perkara yang wajib. Bagi istri, khidmat kepada suami adalah perkara yang wajib. Bagi suami, mendidik keluarga, istri dan anaknya termasuk perkara yang wajib. Kemudian berikutnya adalah sibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah.
Maka kedua hal ini, perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, adalah bekal seorang muslim menuju akhiratnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman terkait dengan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai, kata Allah dalam hadis qudsi, melebihi amalan yang wajib yang dengannya hambaku bertaqarrub kepadaku. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah perkara-perkara yang wajib. Maka yang menjadi perhatian utama kita adalah perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu. Apa saja yang wajib? Apa yang sudah wajib bagi kita? Ini harus kita pelajari terlebih dahulu. Apa yang sudah wajib bagi kita? Bisa jadi ada hal-hal yang belum wajib bagi orang lain. Seperti apa? Zakat. Kalau dia hartanya belum sampai pada nisab ataupun haulnya, tidak wajib baginya. Ya. Dia belum mampu untuk menunaikan haji, berarti belum wajib baginya. Tapi ada perkara-perkara yang memang itu sudah wajib bagi kita. Maka yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah perkara-perkara yang wajib. Baru kemudian perkara-perkara yang sunnah. 6. Jadi perkara yang wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Termasuk bayar hutang, apa hukumnya? Bayar hutang apa hukumnya? Wajib. Pahalanya besar atau tidak bayar hutang? Besar pahalanya. Membayar hutang. Ya. Nah, kemudian kelanjutannya adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atau hibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi yang wajib dia kerjakan, kemudian dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah sampai Allah mencintainya. Maka ini perkara yang penting bagi seorang muslim adalah apa? Yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Tapi akhwati billah rahimakumullah, jadi ketika seseorang sudah meninggalkan 3 hal yang tersurat tadi dan mengerjakan 2 hal yang tersirat tadi, berarti ini menunjukkan Islamnya sudah sempurna, Islamnya sudah baik, dan dia berarti sudah sampai pada tingkatan Islam yang tertinggi. Dalam agama kita tingkatan yang tertinggi apa? Tingkatan yang tertinggi apa? Pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ia meninggalkan 3 perkara dan mengerjakan 2 perkara yang kita sebutkan tadi, berarti dia sudah sampai pada tingkatan yang tertinggi, yakni pada tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, dia mempelajari akidah, dia mempelajari asmaul husna, ya, dia mengenal Allah, maka dia beribadah seakan-akan dia melihat, seakan-akan Allah berada di hadapannya, seakan-akan Allah berada di hadapannya dalam setiap kondisinya, tidak hanya dalam sholatnya, ya, dalam setiap kondisi. Namun kalau dia belum mampu untuk menghadirkan rasa ini, rasa bahwa dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang berikutnya adalah, tingkatan yang kedua adalah apa tadi? Meyakini bahwa fa innahu yaraka. Ini meyakini bahwasanya Allah melihatmu. Meyakini bahwa Allah melihatmu. Maka orang yang sudah sampai pada tingkatan ihsan, dia akan malu
untuk mengerjakan perkara-perkara yang haram. Dia akan malu kepada Allah untuk mengerjakan perkara-perkara yang syubhat, yang makruh, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang mubah berlebihan, hisabnya juga akan bertambah, ya atau tidak? Iya. Karena setiap amal kita, apa yang kita kerjakan pasti akan dihisab. Semua amal kita akan dihisab. Termasuk perkara-perkara yang mubah tadi yang kita kerjakan, semuanya akan dihisab. Maka berlebih-lebihan, hisabnya juga akan bertambah. Jadi ini adalah buah dari ihsan. Buah dari ihsan bisa meninggalkan 3 perkara dan mengerjakan 2 perkara yang lainnya. Ini adalah buah dari ihsan. Dia sudah sampai pada tingkatan ihsan. Dan ini tidak mudah. Dan ini tidak mudah. Ikhwati billah rahimakumullah. Para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini, mereka memberikan penekanan. Ada poin penting yang mereka fokuskan berkenaan dengan hadis ini. Titik perhatian ulama berkenaan dengan hadis ini adalah berkenaan dengan menjaga lisan. Berkenaan dengan apa? Menjaga lisan. Maka di sini kita berbicara pada perkara-perkara yang penting, yang bermanfaat. Tinggalkan perkara-perkara, yakni membicarakan perkara-perkara yang haram, yang masih belum jelas syubhat, pembicaraan-pembicaraan yang makruh, atau berlebih-lebihan dalam berbicara. Fokus para ulama, ya, berkenaan dengan hadis ini, mereka menitik beratkan pembahasan adalah pada menjaga lisan. Ada perkataan yang sangat indah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu min kalamihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Man adda, siapa yang menganggap berbicara itu adalah merupakan amal. Siapa yang menganggap bahwa berbicara itu adalah juga merupakan amal. Jadi amal itu bukan hanya bergerak anggota badan yang kita sholat, ya. Tapi berbicara ini juga termasuk amal atau tidak? Termasuk amal. Bagi yang menganggap berbicara itu juga adalah merupakan amal, qalla kalamuhu, maka akan sedikit berbicaranya, kecuali melainkan pada perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Kenapa? Makin banyak dia berbicara, makin banyak hisabnya. Karena berbicara itu adalah amal, dan amal itu akan dihisab. Maka pembicaraan kita juga akan dihisab. Semakin kita banyak berbicara, ini akan dihisab. Ini bermanfaat ataukah tidak? Perkara yang haram, syubhat, makruh, berlebihan, boleh tapi berlebihan, ataukah memang perkara yang bermanfaat, yang penting? Perkara yang penting apa? Banyak sekali. Berdakwah. Kemudian yang tadi kita sampaikan, saling beri nasihat untuk menjalankan ketaatan, menjalankan kebenaran, saling memberi nasihat dalam kesabaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, berzikir, lisan, bertutur kata yang baik. Ini semuanya adalah amal. Ini semuanya adalah amal. Maka siapa yang, kata Umar bin Abdul Aziz, yang menganggap bahwa berbicara itu adalah amal,
dia akan mengontrol pembicaraannya. Sebagaimana seseorang ketika dia akan berbuat, dia akan berpikir, ini haram atau masih diragukan, ini makruh ataukah ini boleh? Kalau boleh berarti tidak berlebih-lebihan. Nah, maka demikian juga dengan apa? Demikian juga dengan berbicara. Dalam hal konteks dunia kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini, pembicaraan itu sudah beralih juga kepada apa? Dunia maya, dalam bentuk tulisan. Sebenarnya sudah kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa tulisan itu hukumnya sama dengan lisan. Tulisan itu hukumnya sama dengan lisan. Maka kita berselancar di dunia maya, kita menuliskan untaian kalimat, kata-kata yang bermanfaat, yang penting. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang hanya menghabiskan waktu orang lain, kemudian tidak ada isinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada pelajarannya, tidak ada kebaikannya. Hanya apa? Menghabiskan waktu orang lain untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ya, ini memang dunia yang sekarang. Ya, dikejar untuk mencari konten-konten. Tetapi ini ada poin penting yang harus kita perhatikan di sini adalah konten-konten tersebut bermanfaat atau tidak. Ya. Memberikan kebaikan ataukah tidak. Ini semuanya akan dihisab. Bisa jadi sebagian orang menganggap ini kan biasa, ini hanya perkara dunia. Iya, kita hidup di dunia dan itu memang perkara dunia. Iya, betul. Tapi yang Anda tulis itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek dari tulisan Anda itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah mengambil waktu orang lain. Ya, dengan konten-konten, dengan tulisan-tulisan yang Anda buat, bermanfaat ataukah tidak? Nah, ini juga menjadi perhatian seorang muslim. Memang berat rasanya ya untuk mencari sesuatu yang yang bermanfaat ya. Memang berat. Tapi kita harus berpikir untuk kesekian kalinya, karena kita sendiri yang akan menanggung di akhirat kelak terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita share. Atau mungkin kita tidak menulisnya, tapi kita share, kita hanya mengirimkannya, kita tidak menulis. Nah, ada asar yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab yang mensyarah Hadis Arba'in. Asar yang menyebutkan tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim suatu ketika duduk dan di sekitarnya banyak orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ada orang yang datang, kemudian dia bertanya, bukankah engkau dahulunya adalah budak dari Bani Fulan? Maka Luqman menjawab, iya. Bukankah engkau yang dahulunya mengembalakan gembalaan di gunung ini dan gunung itu? Dia katakan, iya. Maka orang ini kemudian heran, apa yang menyebabkan engkau sampai pada derajat yang tinggi saat ini? Kenapa? Dahulunya Luqman adalah seorang budak dan Allah angkat derajatnya. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran nama surat Luqman. Apa jawabannya? Ternyata rahasia. Allah jadikan Luqman, diangkat derajatnya, dia katakan sidqul hadis, jujur dalam berbicara. Ini yang pertama. Yang kedua adalah
tulus sukut fi ma la ya'nini. Diam yang panjang pada perkara yang tidak bermanfaat untukku. Maksudnya apa? Kalau tidak penting dia tidak akan berbicara. Ternyata inilah rahasianya Allah angkat derajatnya, keberkahan pada dirinya. Ucapan yang jujur, kemudian ketika sesuatu itu tidak penting baginya, maka dia pilih untuk diam. Diam yang panjang untuk perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Subhanallah. Dan sebagian ulama mengatakan di antara kefakihan, baiknya pemahaman seseorang terhadap agamanya adalah di antara tanda kefakihan atau baiknya pemahaman seseorang berkaitan dengan agamanya adalah dia menyibukkan dirinya dengan apa yang akan ditanyakan di akhirat. Apa yang akan ditanyakan di akhirat? Tentang Allah, tentang Nabi kita Muhammad SAW, tentang agama. Berarti apa yang harus kita lakukan? Belajar masalah akidah, belajar tentang akidah. Kita membaca sirah nabawiyah, mengenal Nabi SAW. Tentang agama, berarti kita belajar tentang agama Islam secara umum. Kita awali dari perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang wajib. Tanda kefakihan seseorang adalah dia mempersiapkan atau menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang akan ditanyakan di akhirat. Terlebih lagi di zaman kita sekarang, banyak hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Iya atau tidak? Banyak hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, menghabiskan waktu kita. Tapi satu nasihat Nabi SAW untuk menghadapi zaman fitnah, Nabi SAW berikan pesan, fa'alaika bi khassati nafsik. Hendaknya engkau mengurusi perkara yang itu adalah merupakan urusanmu. Artinya, yang bukan menjadi urusanmu, jangan sibuk dengan perkara itu. Jika engkau tidak bertanggung jawab dengan perkara tersebut, engkau tidak akan ditanyakan tentang permasalahan itu, jangan menyibukkan diri dengan perkara itu. Sibukkan dengan apa? Sibukkan dengan perkara-perkara yang memang itu menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi urusan kita. Ini agar kita selamat di zaman fitnah ini. Dan yang menjadi urusan kita banyak atau tidak? Banyak. Keluarga kita urusan kita. Ya. Apa yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak itu menjadi perkara-perkara yang menjadi urusan kita. Namanya akhwati billah rahimakallah. Di sini berarti nasihat Rasulullah SAW, sibuk kita dengan urusan kita. Namun faktanya yang terjadi adalah kita tersibukkan dengan urusan orang lain. Iya atau tidak? Iya. Selagi kita aktif dengan internet kita, tidak bisa dikatakan tidak. Kita akan pasti sibuk dengan banyak urusan, termasuk yang bukan menjadi urusan kita. Perkara yang mubah, kita baca berita, perkara mubah atau tidak? Itu perkara yang mubah, membaca berita. Tetapi ternyata sudahkah pernah kita berniat bahwasanya kabar yang datang di dalam Al-Quran itu banyak belum kita ketahui? Berita-berita di dalam Al-Quran masih banyak yang belum kita baca. Kabar-kabar yang indah,
Kenapa? Karena kita masih belum ada ketertarikan dengan Al-Quran. Belum banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka pertanyaannya adalah, berapa dari waktu kita hari ini yang sudah kita sisihkan untuk membaca tafsir Al-Quran walaupun satu ayat? Dengan niat apa? Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu yang cukup untuk bisa memahami seluruh dari ayat-ayat Al-Quran. Ada niat, ada tekad untuk bisa menyelesaikan memahami Al-Quran. Bukan hanya sekedar terjemahnya saja, tapi membaca apa? Tafsirnya, memahami maknanya, apa pelajarannya. Kita awali dari yang ringan-ringan, satu ayat satu hari, tafsir. Banyak aplikasi-aplikasi, kita manfaatkan kemajuan HP untuk membaca tafsir-tafsir para ulama. Banyak yang sudah diterjemahkan, banyak yang sudah diterjemahkan. Kemudian yang diingatkan oleh guru-guru kita, termasuk adab, termasuk dalam pembahasan ini yang diingatkan, menjadi urusan kita ataukah tidak. Ketika ada orang yang memegang HP-nya, kawan kita memegang HP, kemudian kita mendekatinya dan kita lihat apa yang sedang dia lihat. Ini juga termasuk perkara apa? Hah? Ya, kepo. Ingin mengetahui urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita. Padahal apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaika bi khassati nafsika. Sibukkan dengan yang menjadi urusanmu. Apa yang dia lihat itu menjadi urusannya. Kecuali kalau anak kita, apa yang dilihatnya. Kita pengen tahu untuk apa? Untuk menjaga dia dari sesuatu yang membahayakannya. Ini menjadi tanggung jawab kita. Ya kita harus lihat. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan kita. Ini kayaknya enak sekali dia. Apa yang dilihatnya ini? Kayaknya menarik nih. Pengen juga kita lihat apa yang dibacanya. Oh, lagi nonton bola. Oh, lagi nonton ini. Oh, lagi lihat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita menjadi keruh terhadap kawan kita setelah kita mengetahui apa yang dia lihat. Kotor hati kita. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Termasuk ketika ada orang yang membaca sesuatu, membaca di HP-nya atau membaca buku, terkadang kita mendekatinya, kita lihat apa yang sedang dia baca. Kita lihat buku apa yang dibacanya. Pertanyaannya adalah, apakah kawan kita tersebut ataukah saudara kita tersebut suka dengan sikap kita ataukah tidak? Karena terkadang kita tidak suka kalau ada orang yang kita sedang membaca sesuatu, kita sedang melihat sesuatu, sedang menulis sesuatu, kemudian dia datang, dia ingin tahu. Iya atau tidak, Pak? Ibu-ibu? Betul tidak, Bu? Iya. Ini juga masuk dalam pembahasan ini. Menjadi urusan kita ataukah tidak? Ada satu hal, contoh, ketika dalam suatu perjalanan kita mungkin bersama dengan kawan kita, dengan teman kita, lalu kawan kita tersebut dia mendapat telepon, ya, dia angkat telepon, lama pembicaraan, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kawan kita ini. Kemudian setelah itu telepon ditutup dan kita lihat berubah ekspresinya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan kawan kita. Pertanyaannya adalah, apakah termasuk adab yang baik kita bertanya kepadanya, siapa yang nelpon? Siapa yang nelpon? Dimarahin nyonya ya. Ini tidak termasuk, ya. Artinya di sini adalah ini bukan adab yang baik. Ini bukan urusan kita.
Ini diingatkan, ya ini diingatkan, terus diingatkan. Termasuk dalam perkara ini, karena ini banyak terjadi. Mungkin kita beranggapan bahwa kita perhatian, kita care dengan seseorang gitu ya. Apa yang terjadi dengan kawan kita ini, kemudian kita bermaksud mungkin bisa kita bantu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang suka kita tahu permasalahannya? Suka atau tidak? Tidak. Bisa jadi ini ada sesuatu yang dia ingin rahasiakan. Takut kalau kawannya tahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dia ingin merahasiakannya. Tapi karena ditanya, tidak dijawab, tidak enak. Dijawab, salah juga. Maka termasuk adab yang baik adalah kita tidak bertanya tentang sesuatu yang itu bukan urusan kita. Sampai kapan? Sampai dia sendiri yang kemudian menyampaikan kepada kita. Kalau dia bercerita, barusan saya ditelepon oleh atasan saya, barusan saya ditelepon oleh suami saya, barusan saya ditelepon oleh seseorang, saya sedang ada masalah. Nah, berarti di sini dia ingin menceritakan, dia ingin kita menjadi pendengar keluh kesahnya. Maka ini boleh atau tidak? Iya, karena kita diajak. Tapi kalau kita tidak diajak, maka adabnya adalah kita tidak bertanya tentang urusannya, karena ini tidak menjadi urusan kita. Ini banyak yang terjadi. Banyak seperti ini terjadi. Banyak seperti ini terjadi. Dunia kita saat ini disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sampai di rumah pun, suami istri pun juga bisa jadi apa? Kurang berkomunikasi. Dan termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh suami istri apa? Sunnah berbincang-bincang sebelum tidur. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Sampai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Berbincang dengan istri itu sunnah atau tidak? Pak, berbincang-bincang dengan istri sebelum tidur sunnah atau tidak? Sunnah. Nah, kalau sunnahnya pasti tahu dalilnya, Pak. Apa dalilnya, Pak? Kok bisa bilang sunnah itu dari mana, Pak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, beliau mengisahkan, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berbincang dengan ma'ahlihi, berbincang dengan Maimunah yang merupakan bibinya, bibi Ibnu Abbas, sa'atan, beberapa waktu, thumma raqada, kemudian tidur. Berbincang beberapa lamanya, kemudian tidur. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa yang termasuk sunnah adalah ya, berbincang-bincang dengan istri sebelum tidur. Tapi terkadang ya, yang terjadi suami berbincang dengan HP-nya, istri berbincang dengan HP-nya, anak pun juga berbincang dengan HP-nya. Allah musta'an. Dan penyakit terbaru adalah penyakit apa? Tahu Pak, penyakit yang terbaru apa? Penyakit mendadak tuli. Dan satu lagi adalah penyakit mendadak kaget. Mendadak tuli, kenapa? Dipanggil-panggil, tidak menyahut. Ya. Dipegang, HP jatuh. La haula wala quwata illa billah. Kembali bahwa perkara ini, perkara yang penting, pasti akan kita dihisab pada hari kiamat. Ya, umur kita ini akan ditanya pada hari kiamat kelak. Termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah SWT adalah tentang umur kita. An umrihi fi mafnah, tentang umur kita. Untuk apa dia gunakan? Untuk apa dia habiskan?
Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan ada dua perkara yang kita tertipu. Ni'matani maqbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua perkara yang kebanyakan manusia terlalaikan dari dua perkara ini apa? Yang pertama adalah as-sihhah. Yang kedua adalah al-faragh. Tentang nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika sehat dia tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, ketika waktu luang dia tidak gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, hal yang penting. Ketika seseorang sibuk dengan ibadah, ya, yang bermanfaat untuknya, dan ketika kemudian datang uzurnya, bisa jadi dia setiap hari dia biasa membaca satu lembar Al-Quran, kemudian datang uzurnya, matanya mulai rabun, ya, akhirnya kurang bisa membaca Al-Quran, ya, pakai kacamata pun juga kadang masih bermasalah. Ketika seseorang di masa sehatnya dia masih istiqomah dengan ibadah tersebut, ketika datang uzurnya, seandainya uzur itu tidak ada, maka dia akan terus istiqomah membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Maka dia berharap Allah akan menuliskan pahala untuknya sebagaimana yang dia lakukan ketika masa sehatnya. Seseorang yang terbiasa sholat tahajud, kemudian suatu ketika dia sakit, maka Allah akan masih menuliskan pahala tahajudnya tersebut walaupun dia tidak bangun sholat tahajud. Seseorang yang terbiasa untuk sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, suatu ketika dia safar, sholat yang dia lakukan hanya sholat-sholat yang wajib, dan itu pun juga dia lakukan dengan qasar, maka pahalanya para ulama menjelaskan, pahalanya Allah tuliskan untuknya adalah pahala sholat yang sempurna. Kenapa? Karena ketika dia mukim, sholatnya sholat yang sempurna. Kalau dia terbiasa sholat qabliyah dan ba'diyah, Allah tuliskan untuknya adalah pahala sholat qabliyah dan ba'diyah ketika dia mengalami uzur. Seandainya uzur itu tidak ada, dia akan melakukan ibadah tersebut. Jadi waktu itu penting atau tidak? Penting. Makanya Allah bersumpah wal asr, demi masa. Waktu itu penting. Terakhir sebagai penutup, semuanya yang menjadi pembahasan bersama ummahat di kesempatan tadi siang adalah berkaitan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar Allah mengokohkan hati kita, agar Allah mengokohkan qalbu kita. Karena qalb itu yataqallab, mudah berbolak-balik. Mudah berbolak-balik. Dan pergerakannya lebih cepat daripada periuk ketika airnya sampai pada titik mendidihnya. Itu masih lebih cepat bolak-baliknya hati. Dan di antara perkataan salaf, hati itu rentan cepat untuk berubah-ubah, lebih cepat daripada bulu yang diterbangkan oleh angin yang kencang di dataran yang luas. Masih lebih cepat apa? Lebih cepat perubahan hati. Bisa jadi seseorang di siang harinya dia beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Bisa jadi seseorang di siang harinya istiqamah, di sore harinya dia sudah terjerat oleh syahwatnya. Maka hendaknya kita gunakan waktu kita untuk perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian ditambah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan diri kita. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa inilah doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, baik di rumah maupun di luar rumah. Dan banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Dari istri Nabi SAW maupun dari sahabat-sahabat yang lainnya. Apa doanya, Pak? Bu, masih ingat tadi apa doanya, Bu? Ya muqallibal qulub,
tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit, kokohkanlah, tegarkanlah qalbuku di atas agamamu. Dalam lafaz yang lain, Allahumma musarrifal qulub, wahai Allah yang mengatur qalbu, sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan qalbuku pada ketaatanmu. Hati kita cepat berubah-ubah, hati kita cepat, qalbu kita cepat-cepat cepat berubah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain. Saat ini kita ingin hadir di kajian, setelah ini kita ingin baca kitab, setelah ini kita ingin salat malam, setelah ini kita ingin berzikir, setelah ini kita ingin pindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan agar Allah mengarahkan kalbu kita masih dalam lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindahnya kalbu kita itu tadi apa? Dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Bukan pindah kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, pada perkara-perkara, terlebih lagi perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fitnah di zaman kita ini sangat kuat dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu kita sebaik mungkin dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan waktu kita adalah waktu yang berkah. Waktu yang berkah, waktu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain di dunia dan akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kami yang menyampaikannya. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.